Terbuk Senin Berbuku bersama saya Ribu Tawandi di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Baik, kita lanjutkan aja langsung ya ke bagian berikutnya, hobi, rasa kemanusiaan, seni berperang. Ya, berbagai kesenangan Pangeran Diponegoro sebenarnya biasa saja dan khas Jawa. Dua kesenangannya yang utama sudah disinggung, yaitu berkebun dan memelihara burung, khususnya perkutut dan kakatua. Bahkan, di pengasingan ia menghabiskan banyak waktu di antara burung-burung kakatua. Ia juga gemar bermain catur. Lalu apa lagi? Nah, ini dia. Tulis Peter Carey, mengunyah sirih adalah salah satu dari sedikit kebiasaan Diponegoro. Nah, kalau kita nginang istilahnya ya. Nah, sehari-hari ia bisa terlihat terus-menerus memamah sirih sehingga ia dapat menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengunyah seracian kapur, daun sirih, dan pinang. Pangeran juga menghisap rokok Jawa, sigaret tebal yang dilinting sendiri dengan tangan, sejenis cerutu yang terbuat dari tembakau lokal yang dibungkus daun jagung. Klobot kalau kita nyebutnya ya. Nah, Diponegoro juga gemar minum anggur bersama orang-orang Eropa. Merek paling favoritnya adalah Constantia, anggur putih manis dari Tanjung Harapan yang pernah menjadi pilihan para raja dan kaisar seperti Napoleon, serta para pengarang seperti Jane Austen dan juga Charles Dickens. Nah, akan tetapi Diponegoro tak pernah menjadikan kegiatan minum anggur sebagai kebiasaan yang berlebihan. Sepertinya Pangeran punya tafsir tersendiri soal larangan minum anggur putih manis dalam Islam, dan berpendapat bahwa meminum anggur putih yang diberikan orang Eropa tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena orang Eropa meminum anggur putih yang manis itu sebagai semacam obat penawar bila mereka mabuk anggur merah. Dalam soal makanan, Diponegoro memiliki selera yang selektif. Selama 1 minggu yang ia habiskan di kediaman residen Semarang antara 29 Maret sampai 5 April 1830, di tengah perjalanan menuju Batavia, ia menyukai roti putih yang dipanggang setiap hari di dapur Karesidenan Bojong. Ia pun mulai terbiasa dengan menu kentang Belanda yang menurut bahasa pelesetan punakawannya Joyo Suroto atau roto, kentang sabrang, kentang pengasingan, yang dimakan dengan sambal dan keripik singkong untuk mencegah mabuk laut sebagai makanan sehari-hari selama perjalanan laut ke Batavia antara tanggal 5 sampai 8 April 1830. Manado antara tanggal 3 Mei sampai 12 Juni 1830 dan Makassar antara tanggal 20 Juni sampai 11 Juli 1833. Seperti kebanyakan kaum kerabatnya di Keraton Yogyakarta, Diponegoro juga membuat dan mengoleksi emas dan berlian. Cincin dan sarung keris berlapis emas bisa disebut di antara beberapa harta yang ia miliki selama dalam pengasingan. Salah satu benda berharga lainnya yang menjadi miliknya adalah sebentuk batu akik hitam yang disimpan dalam pembungkus emas. Batu mulia itu dikirim sang pangeran kepada ibunya yang sudah berumur 80 tahun ketika sang ibu mulai berkorespondensi dengannya di Makassar pada Maret 1849. Diponegoro juga seorang penunggang kuda yang mahir. Keahlian ini sangat membantunya dalam berbagai usaha menyelamatkan diri selama Perang Jawa berkobar. Pangeran mempunyai kandang kuda yang besar di Tegalrejo dengan 60 tukang khusus. Di samping semangat keagamaannya, Diponegoro memberi kesan kepada Knorrol bahwa komitmen spiritualnya di Jawa dijiwai oleh rasa perikemanusiaan dan bela rasa yang mendalam. Ketika ia mendengar cerita tentang seorang anak buah kapal Belanda memilih bunuh diri dengan pisau lipat dalam pelayaran ke Manado,
Ketimbang menerima hukuman atas kejahatan yang tak pernah dilakukannya, pangeran mengungkapkan rasa kasihan sekaligus rasa marahnya. Seperti dikutip oleh Knorrel dalam jurnal 1830 halaman 30. Bagaimana itu mungkin? Tanya pangeran kepada Knorrel. Menghukum seseorang yang kesalahannya belum terbukti. Ketika ayahnya atau dia sendiri menimbang-nimbang untuk menjatuhkan hukuman kepada rakyat Yogyakarta, ia mengatakan, mereka selalu berangkat dari prinsip bahwa tak seorang pun boleh dihukum bila belum terbukti melakukan suatu kejahatan. Dalam segala sesuatu yang dikatakan Diponegoro selama percakapan kami mengenai soal ini, demikian catat Knorrel, ia menunjukkan rasa keagamaan yang mendalam. Ia sangat menaruh kasihan pada anak buah kapal itu yang ia katakan pastilah dia orang yang berhati suci yang tentu akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Pangeran juga mengatakan pada Knorrel, ia tak pernah mau membawa senjata selama Perang Jawa dan merasa sangat terpukul menyaksikan para korban pertempuran bergelimpangan. Pangeran mengatakan ia selalu memerintahkan para komandan tentaranya untuk memperlakukan tawanan Belanda dengan baik. Tetapi perintahnya tidak selalu ditaati sepenuhnya. Akhirnya kita akan melihat bagaimana secara visioner pangeran berjumpa dengan Ratu Adil pada Mei 1824. Memohon untuk dibebaskan dari ajakan untuk memimpin bala tentara Ratu Adil karena ia tidak dapat berkelahi dan tidak sanggup melihat kematian. Mungkin ada semacam pembelaan khusus di sini dari pihak Diponegoro. Benar bahwa tentara Belanda yang ditawan diperlakukan dengan baik, bahkan beberapa diberi pangkat dan tanggung jawab. Akan tetapi hal itu hanya dilakukan setelah mereka menyatakan setuju memeluk Islam. Tentang menyandang senjata, Diponegoro mungkin betul tidak menembakkan senjata dalam kemarahannya atau menebaskan pedang dalam serbuan kavaleri. Tetapi ia memiliki banyak koleksi senjata pusaka. Salah satunya selalu ia bawa, yaitu Kiai Apijoyo, keris pemberian ayahnya, dan kemudian keris pusaka Kiai Ageng Bondoyudo yang dibuat dengan melebur 3 pusaka lainnya dan yang nama artinya jago duel tanpa senjata. Jadi, ide tentang pangeran yang tanpa senjata dengan demikian tidak bisa dipercaya. Sesuatu yang kemudian diakuinya sendiri pada hari penangkapannya di Magelang 28 Maret 1830. Ketika ia bicara tentang peran gandanya sebagai penguasa Jawa, Ratu Tanah Jawa, dan prajurit, Kalawan Ngiras prajurit. Dan fakta bahwa ia memikirkan akibat yang mungkin timbul yang diserangan dengan cara mengamuk terhadap Jenderal de Kock. Akhirnya, menurut sumber-sumber Belanda, pangeran tidak segan-segan menuntut hukuman berat bagi pejabat sipil atau orang lain yang memihak Belanda. The Stewards menyebutkan perintah yang konon diberikan pangeran di akhir tahun 1825 untuk memenggal kepala semua lurah atau kepala desa di sebelah barat ibu kota kesultanan yang telah membantu pembangunan kembali jalan raya dari Yogyakarta menuju Brosot di Kaliprogo. Kepala-kepala lurah yang sudah terpenggal itu kemudian ditancapkan di ujung bambu panjang untuk dipamerkan sebagai pelajaran bagi yang lain. Dan kita masuk ke kesimpulan dari bab ini. Sulit memisahkan Diponegoro sebagai manusia nyata dan insan mitologis. Berbagai babat yang ditulis oleh orang-orang yang sezaman, yang mengetahui Diponegoro sebelum ia masyhur dan sebelum pemunculannya di depan publik, merupakan sumber sejarah yang paling bernilai, tapi sekaligus yang paling langka.
Satu contohnya adalah babat yang ditulis oleh seorang paman atau Pakdi Pangeran Diponegoro pada zaman penjajahan Inggris. Kecuali yang satu ini, saya tak dapat menemukan yang lain-lain. Sebaliknya, saya terpaksa harus merekonstruksi potret pangeran dan dunianya dari berbagai sumber. Dengan melakukan ini, saya telah membangun suatu potret tentang pangeran yang nyaris seperti suatu sketsa arsiran dari aliran post-impresionis, berupa sejumlah titik-titik noktah yang disatukan untuk memberi bayang-bayang kedalaman, gerak dan warna. Tetapi pada akhirnya, ya cuma itu. Suatu kesan jika bukan suatu tipuan mata. Trompe l'œil, bahwa begitu banyak bahan penelitian diambil dari masa Perang Jawa, memberi goncangan kepada orang Belanda maupun orang Jawa. Itu biasa dan tidak mengherankan. Namun masih ada satu sisi manusia, satu sisi nuansa yang tak terhindarkan jika bukan merupakan cacat bila kita meninjaunya. Kenyataan bahwa sejak Indonesia merdeka 1945, Diponegoro telah resmi menjadi pahlawan nasional pada tanggal 10 November 1973. Namanya telah menghiasi jalan-jalan besar di berbagai kota di Indonesia. Juga diabadikan dalam Tentara Nasional Indonesia sebagai divisi Kodam di Jawa Tengah. Membuat tugas para sejarawan masa kini makin sulit. Seorang pangeran dengan sosok manusia biasa yang jauh dari sempurna dan penggemar perempuan tentulah tidak cocok dengan sejarah nasional. Namun buku ini menampilkan realitas sejarah abad ke-19 dan bukan pembuatan mitos zaman kini. Sekaranglah waktunya untuk kembali ke masa sketsa awal tadi, kepada kisah yang diceritakan pangeran sendiri ketika ia memulai serangkaian perjalanan hidup yang paling bermakna. Ziarahnya ke pantai selatan sekitar tahun 1805 dan perjumpaannya secara mistik dengan roh-roh penjaga tanah Jawa dan penguasa-penguasa besar di masa lalu. Semua perjumpaan ini memberikan pemahaman perspektif ramalan lebih ke masa depan pangeran sebagai pemimpin yang dilahirkan dalam dunia yang berubah. Pemimpin yang akan terbilang di antara para leluhur, sekalipun hanya untuk masa yang singkat dan tragis. Itulah bab kedua dari buku Takdir. Riwayat Pangeran Diponegoro. Akhirnya selesai juga. Yes. Minggu depan saya pastikan untuk bisa saya bawakan untuk bab ketiga dari buku Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855 karya Peter Carey. Tetap stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya.